para ulama sepakat laki-laki maupun wanita diharamkan dan tidak sah menikahi laki-laki maupun wanita musyrik yang menyekutukan Allah. Pada surah Al-Baqarah ayat 221 ya. Lalu apa kemudian maksud dari larangan ini? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam ayat ini, ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu orang-orang yang menyekutukan Allah itu atau orang-orang musyrik itu mengajak orang menuju neraka. Maka bagaimana kalau ada pernikahan beda agama? Misalnya laki-laki menikahi wanita non-muslim di luar kalangan ahli kitab. Ya, misalnya dari Hindu, Buddha dan seterusnya, yang bukan dari kalangan ahli kitab. Pernikahannya batal demi hukum, nggak sah. Jadi kalau sesuatu itu batal nggak sah, bagaimana? Wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti nggak ada. Maka kalau kemudian satu pernikahan itu tidak sah, maka tidak berlaku pula konsekuensi hukum yang muncul dari satu pernikahan. Misalnya, halalnya bersentuhan laki-laki dan perempuan termasuk diantaranya berhubungan badan, itu adalah konsekuensi dari keabsahan pernikahan. Maka kalau pernikahannya tidak sah, maka hubungan badannya, persentuhannya, bahkan membuka auratnya itu termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kalau pernikahannya sah diperbolehkan, kalau pernikahannya nggak sah nggak diperbolehkan. Kemudian kalau kemudian hamil dan memiliki anak dan keturunan, maka anaknya ini nasabnya tidak dinasabkan kepada ayahnya, tapi dinasabkan dengan ibunya. Kenapa? Karena pernikahan yang nggak sah dari semula, dari awal. Maka status anak ini juga sebagai zina. Meskipun mungkin dalam pencatatan ditulis ini anaknya si fulan dan seterusnya, secara administrasi dan seterusnya, tapi secara agama dia tidak berstatus sebagai anak dari ayah biologisnya. Kemudian turunan berikutnya, hak waris mewarisi. Turunan berikutnya menjadi wali. Kadangkala kita ini, terutama di media sosial kadang, menilai sesuatu itu berdasarkan emosional. Jadi kalau ada orang laki-laki atau perempuan gitu misalnya menikahi wanita tunasusila, wah luar biasa, dia bersabar, dia menerima apa adanya, apa gitu. Kadang-kadang kan begitu. Itu kan penilaian emosional. Di dalam Islam itu dilarang menikahi az-zaniyah atau az-zani. Wanita baik-baik nggak boleh dinikahi oleh laki-laki pezina. Begitu juga laki-laki yang baik nggak boleh menikahi pezina. Siapa yang dimaksud di sini? Oh, pezina itu siapa yang dimaksud adalah orang yang aktif melakukan perzinaan. Bagaimana kalau orang punya masa lalu bertaubat? Maka itu boleh, nggak menjadi masalah. Tetapi bukan berarti orang yang menikahi wanita yang dulu punya masa lalu kelam itu lebih baik daripada orang menikahi wanita yang baik-baik dari awal. Bukan, ini satu penilaian emosional gitu ya. Ayat ini menjadi dasar bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahlul kitab. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan atau menjelaskan makna ahlul kitab itu. Pendapat yang pertama mengatakan, ini pendapatnya Imam Syafi'i yang dipakai di Indonesia, termasuk fatwa MUI
ada kecenderungan ke arah sini. Bahwa ahlul kitab itu adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israel. Maka kalau dia itu Sunda, itu Jawa, itu Bugis, atau apalagi Melayu, dan beragama Yahudi dan Nasrani berdasarkan pendapat ini, walaupun beragama Yahudi dan Nasrani, bukan termasuk ahlul kitab. Karena apa? Karena bukan keturunan Bani Israel. Oke. Pendapat yang kedua mengatakan adalah semua mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani dengan segala varian mazhab mereka, dengan teologi yang saat ini mereka yakini, apapun rasnya, dimanapun mereka berada, selama mereka menisbatkan dirinya dalam agama Yahudi dan Nasrani, maka mereka termasuk ahli kitab. Ini pandangan sebagian besar ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ahlul kitab itu adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani tapi masih murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pandangannya Abdullah bin Umar. Sebagian ulama lagi, kalau nggak salah Abdullah bin Abbas, itu punya pandangan bahwa ahlul kitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim adalah ahlul kitab yang bukan memusuhi Islam, bukan harbi. Lalu bagaimana dengan fatwa Majelis Ulama di Indonesia? Majelis Ulama di Indonesia berfatwa tidak boleh menikah campur, baik laki-laki maupun perempuan. Konteks Indonesia ya, karena fatwa Majelis Ulama Indonesia itu kan fatwanya berlaku untuk muslim yang ada di Indonesia. Pernikahan campur, pernikahan beda agama, baik laki-laki maupun perempuan, itu tidak sah. Baik dengan Yahudi dan Nasrani tidak sah. Atas beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah Majelis Ulama ini, kalau coba saya rujuk dalam perbedaan pandangan ulama itu, mengikuti pandangan Imam Syafi'i. Atau paling tidak juga mengambil pendapat dari Abdullah bin Umar. Indonesia ini secara ras itu enggak ada yang keturunan Bani Israel. Kalau ada satu dua itu dianggap enggak ada. Maka hukum itu, fatwa itu berlaku untuk sesuatu yang mayoritas, yang berlaku secara umum. Maka kita semuanya ini kan bukan keturunan Bani Israel. Maka fatwa itu berlaku bahwa ahlul kitab yang ada dalam Al-Quran itu keturunan Bani Israel. Atau mengambil pandangan dari Abdullah bin Umar bahwa saat ini fakta yang ada bahwa kriteria ahlul kitab yang sebagaimana standar itu sudah tidak ada sekarang. Maka yang berlaku demikian tidak sah menikah dengan non-muslim apapun agama mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian juga ada kaidah fikih yang menjadi penguat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan sesuatu yang mafsadatnya besar itu lebih baik daripada mendapatkan maslahat. Pencegahan itu lebih diutamakan daripada pengobatan, kalau sederhana bahasa kita. Darul mafasid, menghindarkan mafsadat itu lebih baik daripada upaya untuk mendapatkan maslahat.